Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya berperan sebagai moderator. Adapun yang kami akan bahas yaitu keterampilan 4C. Sebelum itu, perkenalkan nama anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Nurul Maharani dengan NIM 2002 0950 0010. Dan selanjutnya ada Andi Nurdania dengan NIM 2002 0950 1059. Dan yang terakhir saya sendiri yaitu Sarifah Maulani Tasha dengan NIM 2002 0950 2069. Adapun yang pertama yang saya akan bahas yaitu konsep dasar keterampilan. Apa itu konsep dasar keterampilan? Yang pertama, keterampilan adalah kemampuan yang digunakan untuk mengoperasikan pekerjaan secara mudah dan cermat. Davis dalam Asrori 2020 halaman 5115. Artinya, melalui keterampilan seseorang dapat mengerjakan atau membuat sesuatu dengan mudah, seperti pada keterampilan pemrograman komputer, keterampilan bermain sepak bola, dan keterampilan menulis dan lain sebagainya. Dan selanjutnya itu menurut Nadir dalam Asrori 2020 halaman 115, keterampilan adalah kegiatan yang memerlukan praktik atau dapat diartikan sebagai implikasi dari aktivitas. Selanjutnya yang ketiga yaitu sementara itu menurut Reber tahun 1988 dalam Nurjan 2020 halaman 46, keterampilan adalah kemampuan melakukan pola-pola tingkah laku yang kompleks dan tersusun rapi secara mulus dan sesuai dengan keadaan untuk mencapai hasil tertentu. Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa keterampilan adalah kemampuan melakukan pola-pola tingkah laku kompleks yang tersusun rapi secara mulus dan sesuai dengan kebutuhan persoalan yang tengah dihadapi menggunakan kemampuan mental, psikomotorik atau campuran dari kognitif dan motorik melalui pelatihan atau pengondisian bertahap yang akan semakin membuat seseorang terbiasa dan hati-hati akan suatu aktivitas atau praktik. Selanjutnya keterampilan 4C ya. Yang pertama itu ada critical thinking skill, yaitu keterampilan berpikir secara reflektif yang berfokus pada proses pengambilan putusan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Dan selanjutnya ada creativity thinking skill, keterampilan yang mencangkup pemecahan masalah, cara berpikir baru, memberikan ide dan solusi baru, menyampaikan pertanyaan berbeda dan jawaban yang berbeda sebagai bentuk inovasi dan kreativitas. Selanjutnya ada collaboration skill, merupakan suatu usaha untuk menunjukkan kemampuan efektivitas kerja dan saling menghormati agar tujuan dapat tercapai disertai tanggung jawab. Selanjutnya communication skill, kemampuan untuk mengungkapkan pikiran secara jelas dan persuasif, baik secara lisan maupun tulisan, mengartikulasikan pendapat, mengkomunikasikan instruksi yang koheren dan memotivasi orang lain melalui ucapan. Selanjutnya saya berikan kepada saudari
Nurul Maharani. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan materi, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan. Yang pertama yaitu tingkat pendidikan. Semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin baik pengetahuan yang dimiliki, sehingga seorang tersebut akan lebih mudah menerima hal-hal yang baru. Kedua, yaitu umur. Semakin cukup umur seseorang, akan semakin dewasa dalam berpikir dan bekerja. Ketiga, yaitu pengalaman. Pengalaman dapat dijadikan sebagai dasar untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya dan sebagai sumber pengetahuan untuk memperoleh kebenaran. Selanjutnya yaitu jenis-jenis keterampilan. Yang pertama yaitu hard skill, yaitu merupakan keterampilan teknis untuk mengerjakan atau melakukan suatu hal spesifik agar mampu menggeluti suatu profesi, baik itu kemampuan untuk menulis kreatif, memperbaiki peralatan elektronik, mengajar di sekolah, dan sebagainya. Yang kedua yaitu soft skill, yaitu keterampilan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain atau interpersonal skills, dan keterampilan dalam mengatur dirinya sendiri atau intrapersonal skills, yang mampu mengembangkan unjuk kerja secara maksimal. Baik, saya atas nama Andi Nurdania akan melanjutkan materi. Selanjutnya, keterampilan atau kompetensi yang harus dimiliki seorang guru. Yang pertama, kepribadian. Yang kedua, pedagogi. Yang ketiga, sosial. Yang keempat, profesional. Yang pertama, kepribadian. Kepribadian yaitu kemampuan yang mencerminkan seseorang yang dewasa dan berwibawa. Yang kedua, pedagogi, yaitu kemampuan memahami peserta didik dan merancang pembelajaran. Yang ketiga, sosial, yaitu kemampuan untuk bergaul dengan tenaga pendidik, siswa, orang tua siswa, dan masyarakat. Yang ketiga, profesional, yaitu penguasaan terhadap materi pembelajaran dengan lebih luas dan mendalam. Selanjutnya, keterampilan lain yang harus dimiliki seorang siswa. Yang pertama, manajemen waktu, yaitu kemampuan untuk merencanakan, membagi, dan mengeksekusi tugas tepat pada waktunya. Yang kedua, leadership, yaitu mampu mengemban tugas dan tanggung jawab dengan baik, mampu mengambil keputusan dengan baik, serta mampu mengkomunikasikannya kepada rekan satu tim. Baik, itu saja. Terima kasih.